Halo teman-teman, selamat datang di kelas Open API, di mana di sini kita akan belajar ya spesifikasi tentang Open API. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya ya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman butuh training, konsultasi, dan sebagainya, teman-teman bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi kita akan membahas total tentang Open API di kelas ini. Jadi teman-teman pastikan sebelumnya ada dua materi yang teman-teman perlu pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah HTTP, yang kedua adalah RESTful API. Nah, kedua materi ini ya atau kelas ini sudah saya buatkan juga. Jadi teman-teman pastikan dulu sudah mengikuti dua kelas saya sebelumnya ini, sebelum teman-teman mengikuti tentang Open API ini ya. Oke. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Jadi kita nanti akan berkenalan dengan Open API itu apa, tipe data yang ada di Open API itu seperti apa, gimana cara membuat dokumennya, informasi Open API, komponen, path, tag, security, dan yang lain-lain. Jadi kita akan bahas tuntas ya tentang Open API. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan Open API. Jadi Open API ini bukan bukan API terbuka atau API bebas, bukan ya. Jadi Open API ini adalah standar spesifikasi ya. Jadi dia tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Dan ini digunakan untuk membuat dokumentasi RESTful API. Jadi namanya mungkin kelihatannya kayak Open API, API yang terbuka, bukan sebenarnya ya. Ini kayak standar ya cara kita membuat dokumentasi ketika kita membuat RESTful API. Open API ini dibuat agar pengguna RESTful API itu tidak perlu mengakses kode aplikasinya untuk membaca dokumennya secara manual misalnya. Jadi misal mungkin kalau teman-teman tidak membuat dokumentasinya gitu ya, nanti kan teman-teman misalnya kalau misalnya pengen lihat API-nya ada apa aja sih gitu ya. Kita kan biasanya lihat kode program aplikasinya gitu ya. Nah, atau mungkin teman-teman akan membuat dokumentasi dalam bentuk misalnya dokumen doc gitu ya atau PDF. Nah, dengan menggunakan Open API, kita tidak perlu melakukan seperti itu. Jadi kita cukup buat Open API dokumennya ya. Nanti otomatis semua dokumentasi penggunaan dari RESTful API yang kita buat, kita masukkan ke dalam Open API-nya. Nah, Open API ini bisa menggunakan tool untuk menampilkan secara visual. Kan Open API itu bentuknya dokumen ya, teks gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang lebih senang ketika lihatnya secara visual. Seperti contohnya bisa diklik dan sebagainya gitu ya. Nah, ada juga tool-toolnya gitu ya. Kalau teman-teman mau gunakan banyak sekali, karena sudah standar Open API ini, teman-teman bisa cari ya nanti tool untuk menampilkan secara visual. Nah, bahkan kalau teman-teman sudah membuat Open API gitu ya, kita bisa membuat kode program kita ya, entah itu untuk klien atau server secara otomatis. Jadi istilahnya ada tool untuk auto generate-nya kalau teman-teman sudah menggunakan Open API. Nah, ini adalah beberapa website ya yang teman-teman bisa lihat ya untuk referensi. Jadi di sini ada openapis.org. Ini resminya. Ini adalah website resmi dari Open API. Jadi ini memang ini ya Open API inisiatif ya. Sudah standar ya. Semua perusahaan sudah menggunakan Open API. Makanya saya rekomendasikan teman-teman menggunakan Open API ketika membuat RESTful API ya untuk membuat dokumentasinya. Nah, atau kalau teman-teman pengen lihat, dia juga open source ya dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Open API Specification. Jadi di sini sudah ada specification-nya ya. Jadi teman-teman kalau mau baca detail, teman-teman bisa baca di sini ya. Materi yang saya buat ini kebanyakan memang berasal dari spesifikasinya. Atau kalau teman-teman pengen lihat versi webnya, teman-teman bisa gunakan website ini, Swagger.io Specification. Nah, ini juga sebenarnya mirip dengan yang GitHub tadi, cuma bedanya ini lebih enak dibacanya ya. Ini spesifikasi untuk Open API ya. Jadi teman-teman ini nanti nggak usah khawatir, kita akan bahas semuanya di kelas ini.
Oke, nah selanjutnya OpenAPI itu memiliki struktur dokumen yang sudah standar, jadi sudah baku. Jadi teman-teman tidak bisa membuat seenak kita gitu ya. Jadi kita untuk membuat OpenAPI documentation itu memang sudah ada standar bakunya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena semuanya sudah distandarisasi. Nah tapi ya, walaupun dia sudah standar, ketika teman-teman nanti bikin dokumennya kita dikasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, teman-teman kalau mau menggunakan JSON, ya, dokumennya silahkan, atau menggunakan YAML. Sebenarnya saat ini banyak yang menggunakan YAML, tapi di kelas ini saya akan menggunakan JSON. Kenapa? Yang ditakutkan belum familiar dengan YAML, jadi kita akan menggunakan JSON. Tapi kalau teman-teman lebih tertarik menggunakan YAML, silakan saja. Ya. Jadi istilahnya ini cuma filenya. Kalau ini filenya nanti kita bikin JSON file, kalau ini YAML file. Oke, selanjutnya ketika kita membuat OpenAPI, itu kita butuh editor. Sebenarnya editornya menggunakan text editor udah cukup. Teman-teman misalnya menggunakan Notepad juga sebenarnya udah cukup gitu ya. Cuma kan masalahnya ini ya, kita pengen misalnya ada autocomplete, pengen ngelihat secara visual dan sebagainya. Nah, untuk itu saya sarankan teman-teman menggunakan text editor yang bagus. Contohnya, kalau teman-teman menggunakan produk JetBrains, seperti misalnya IntelliJ IDEA, WebStorm, PHPStorm itu ya, teman-teman bisa install plugin yang namanya OpenAPI. Jadi nanti kita akan buat gitu ya, file OpenAPI-nya. Kalau menggunakan JetBrains IDE, teman-teman bisa lihat secara visual gitu ya. Atau kalau teman-teman misalnya menggunakan Visual Studio Code, itu juga ada plugin OpenAPI-nya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti saat teman-teman bikin OpenAPI documentation, nah seperti ini ya OpenAPI documentation-nya. Nah, teman-teman bisa lihat preview-nya ya. Di sini preview-nya nah seperti ini. Jadi di sini dokumentasi yang kita buat di kanan ini adalah preview-nya ya. Jadi lebih menarik kalau teman-teman menggunakan ini, atau kalau teman-teman menggunakan JetBrains product, itu hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika bikin file gitu ya, nanti dia bisa di preview juga. Oh, ini kebetulan tidak ada gambarnya di sini, tapi nanti kita akan coba ya. Jadi ada preview-nya juga. Jadi enak kalau teman-teman menggunakan IDE. Atau kalau teman-teman pengen online, itu ada editor online-nya, namanya ini editor.swagger.io. Jadi nanti kalau teman-teman malas pakai Visual Studio Code atau malas menggunakan JetBrains product, teman-teman bisa menggunakan editor.swagger.io. Jadi nanti di kiri ini kita akan bikin dokumentasinya ya, OpenAPI spec-nya. Nanti di kanan ini bisa kelihatan. Ya, hasilnya bakal seperti ini ya. Jadi menarik kalau teman-teman malas ya, misalnya menggunakan editor, teman-teman pengen online aja lebih simple, teman-teman bisa menggunakan Swagger editor ini. Sekarang kita bahas tentang tipe data yang terdapat di OpenAPI. Saat kita membuat RESTful API, sudah dipastikan ya, kita akan membuat yang namanya request dan juga respon ya di API yang kita buat ya. Di mana dalam data request dan respon itu pasti ada detail datanya. Atau paling simpel contohnya ada query parameter misalnya ya, atau ada header, ada cookie. Nah, kadang-kadang kita pengen menentukan tipe data dari tiap data parameter tersebut. Atau kalau teman-teman request-nya dalam bentuk JSON, nanti kan JSON-nya ada atribut-atributnya. Nah, kadang-kadang kita pengen menentukan tipe data atribut-atributnya. Ya. Misalnya, kalau misalnya ada request datanya berupa produk datanya, lalu misalnya ada ID, ada name, ada price, dan yang lain-lain. Nah, semua detail data tersebut pasti kan memiliki tipe data. Misalnya ID-nya tipenya number, atau integer, atau long, name-nya misalnya string gitu ya, price-nya misalnya long, dan yang lain-lain. Nah, kita tidak bisa menggunakan tipe data yang terdapat di bahasa pemrograman biasanya. Jadi kan contohnya kalau misalnya boolean di bahasa Java ya namanya boolean, atau kalau di Golang namanya bool gitu ya. Atau kalau tipe data number misalnya kalau di JavaScript ya adanya number aja gitu ya. Atau misalnya kalau di bahasa Java ada banyak number gitu ya, ada short, ada byte, ada long, ada integer gitu ya. Nah, OpenAPI itu membuat standar. Jadi teman-teman tidak bisa spesifik menggunakan tipe data yang ada di bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu tipe data yang ada atau tersedia di OpenAPI ya.
Nah, ini adalah tipe datanya. Jadi ini adalah tipe datanya dan ini adalah formatnya ya. Jadi kalau format itu istilahnya kalau teman-teman pengen lebih detailnya. Nah, tipe datanya kalau number itu adanya integer, integer ada juga number, ada juga number. Nah, kalau teman-teman butuh tipe datanya integer dengan kapasitas 32 gitu ya, 32 bit. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, integer. Lalu nanti formatnya dibilang kalau ini formatnya integer 32. Kalau teman-teman misalnya nanti saat bikin RESTful API-nya menggunakan JavaScript, mungkin nggak terlalu nggak terlalu menghiraukan formatnya gitu ya, karena satu jenis data number. Tapi kalau mungkin nanti Java gitu ya, RESTful API-nya itu teman-teman perlu tentukan misalnya. Jadi tipenya misalnya integer, formatnya adalah integer 32 atau integer kalau di Java. Lalu ada integer, lalu integer 64 atau kalau di Java itu sebenarnya dia pakainya long gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman pengennya numbernya bentuknya bukan bilangan bulat atau desimal misalnya, teman-teman bisa gunakan tipenya adalah number. Lalu di sini formatnya teman-teman bisa bilang float kah atau double kah. Contohnya kalau di Java juga ada float, ada double ya. Lalu kalau teman-teman ingin membuat data yang tipenya string, cukup gunakan string ya. Teman-teman perhatikan ini semuanya kecil semua ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya berasal dari bahasa pemrograman Java, stringnya bukan S besar, tapi string seperti ini ya, S kecil. Selanjutnya, kalau teman-teman misalnya menerima datanya berupa byte ya, nah atau base 64 encoded karakter, itu teman-teman juga bilang kalau ini tipenya adalah string. Termasuk binary ya, binary yang data itu teman-teman masukkan dalam bentuk string. Nah, atau kalau boolean, tentukan dalam bentuk boolean. Entah itu digolang tipenya bool, teman-teman harus bilang kalau ini adalah boolean. Nah, gimana kalau dengan tipe data date, time, atau password ya, itu teman-teman juga bilang kalau ini tipe datanya string ya. Karena kan kalau misalnya tanggal, bulan, waktu gitu ya, itu kan pasti pakai kutip 2, alias dia datanya string. Sekarang kita bahas tentang dokumen di OpenAPI. OpenAPI itu sangat sederhana. Kita hanya perlu membuat satu file saja dan semua dokumentasi OpenAPI-nya kita simpan di satu file tersebut. Nah, OpenAPI itu memiliki struktur yang sudah ditentukan ketika kita membuat dokumennya. Ya. Nah, kita bisa menggunakan JSON atau YAML untuk filenya. Ya. Detailnya, kalau teman-teman pengen tahu spesifikasinya, ya, pembuatan dokumennya itu ada di sini. OpenAPI object ini. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat detailnya, nah ini. Jadi di sini ada OpenAPI object. Jadi ini adalah root dokumen objeknya. Jadi saat nanti teman-teman bikin ya dokumen OpenAPI, teman-teman harus ikutin standar ini. Ini standarnya sudah saya masukkan juga ke slide-nya. Jadi ketika teman-teman bikin ya, nanti dokumen misalnya filenya saya nanti akan buat dalam bentuk JSON gitu ya. Nanti ada atribut-atributnya. Atribut yang pertama itu ada OpenAPI. Ini tipenya adalah string. Ya, dan ini required, wajib. Ya, jadi ini adalah versi dari OpenAPI-nya. Teman-teman sebutkan. Saat ini kan sudah sampai versi 3 ya OpenAPI. Jadi nanti kita akan pakainya versi 3. Nah, lalu di sini ada atribut info. Ini isinya nanti info object. Nanti kita akan bahas juga tentang info object detailnya ya. Dan ini require juga wajib. Lalu ada servers ya. Ini adalah informasi tentang server yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi istilahnya teman-teman bisa ngasih tahu kalau misalnya RESTful API-nya ada di mana nih servernya gitu ya. Bisa lebih dari satu. Nah, selanjutnya ada path ya. Dan ini adalah endpoint-endpoint atau URL-URL tentang API RESTful kita. Dan ini juga required. Nah, selanjutnya ada components. Jadi ini tentang data-data components. Nanti kita akan bahas di chapter component. Lalu ada security. Jadi kalau teman-teman pengen memberitahu teknik security-nya apa, RESTful API kita, teman-teman nanti sebutkan di dalam security ini. Lalu ada tags ya, ini semacam tag aja, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan informasi tag di OpenAPI-nya. Lalu ada external docs, ini berisi external documentation. Jadi misalnya teman-teman pengen memberikan link dokumentasi di luar OpenAPI ini, misalnya kayak link ke artikel kah, link ke website, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan coba buat ya filenya. Jadi kita akan coba sambil sambil kita buat kasusnya, kita akan bikin misalnya RESTful API, sederhana aja. Misalnya kita akan bikin RESTful API yang berhubungan sama to-do list. Jadi nanti kita akan coba bikin API yang digunakan untuk manajemen to-do list.
Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bikin Open API documentation-nya. Lalu teman-teman di sini silakan buat misalnya file JSON, karena kita menggunakan JSON. Teman-teman kalau mau menggunakan YAML silakan. Jadi kita akan membuat JSON file, isinya seperti ini. Ini yang require-nya ya. Kita akan pakai yang require-nya dulu, alias yang mandatory, yang wajib dibuat. Yang pertama Open API, versinya berapa, lalu infonya apa, nanti kita akan bahas lebih detail di chapter tersendiri. Serversnya apa misalnya, lalu paths-nya apa aja ya. Oke, kita akan coba buat. Oke, di sini saya sudah membuat, saya udah buat folder kosong. Di sini saya akan bikin satu file ya, namanya adalah to-do list. Saya akan gunakan OpenAPI yang bentuknya JSON ya. Oke, ini otomatis di auto generate ya. Ini saya perbesar dulu, nanti kita akan coba hapus semuanya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Jadi ini di sini editornya, di sini previewnya ya. Jadi di sini Open API yang pertama. Ini saya versi 3.03 contohnya. Lalu di sini kita akan masukkan info. Saya kosongkan dulu infonya. Lalu di sini servers. Saya kosongkan dulu, lalu paths. Ini juga saya kosongkan dulu. Ini kalau saya refresh, ini masih kosong ya, karena di sini tidak ada operasi apapun yang kita definisikan, karena kita baru mulai membuat dokumennya. Jadi silakan teman-teman buat satu file to-do list JSON, silakan menggunakan, saya menggunakan WebStorm ya, produknya JetBrains. Kalau teman-teman saya mau menggunakan Visual Studio Code, silakan, atau menggunakan editor .swagger.io juga silakan. Sekarang kita bahas tentang info di OpenAPI. Info itu merupakan bagian dari informasi metadata tentang API atau RESTful API yang kita buat. Nah, kita bisa memasukkan seperti autornya atau pemilik dokumentasinya siapa atau RESTful API-nya, lisensinya seperti apa gitu ya, dan informasi lain-lain, contohnya websitenya dan sebagainya. Oke, jadi detailnya seperti ini ya. Di dalam info objek itu ada title, ini adalah nama API-nya apa, description, kalau teman-teman mau menambahkan deskripsinya, term of service, atau misalnya TNC-nya, kalau teman-teman mau masukkan URL menuju TNC-nya ya, kalau mau, tapi yang require ini ya, title sama version. Lalu kontak, ya, kalau teman-teman mau masukkan informasi kontak ya, misalnya kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di kontak ke bagian sini misalnya. Lisensinya, kalau teman-teman mau menambahkan lisensi contohnya, dan di sini versi atau versi dari si API kita ya. Ini tipenya string, dan di sini adalah objek baru ya, namanya kontak objek. Ini juga objek baru, lisensi objek, dan di sini tipenya string. Oke. Untuk kontak, detailnya seperti ini ya. Jadi di kontak itu ada name, URL, dan juga email ya. Ya, teman-teman sudah bisa lihat ya, name itu adalah namanya, URL itu URL-nya, email itu adalah email yang bisa dikontak. Oke, selanjutnya ada lisensi ya. Lisensi ini artinya kalau misalnya API-nya ada lisensinya, teman-teman silakan masukkan. Contohnya di sini name-nya, lisensinya apa, URL-nya menuju URL lisensinya misalnya. Seperti itu ya. Oke, contoh saja kita buat seperti ini. Jadi yang tadi yang sebelumnya sudah kita buat, kita tambahkan info. Title-nya misalnya apa, description-nya apa, versinya apa, kontaknya apa gitu ya. Lisensinya apa. Oke, kita akan coba tambahkan. Jadi di sini di info ya, kita tambahkan. Yang pertama adalah ini ya, title ya. Di sini misalnya to-do list RESTful API. Lalu versionnya 1 misalnya ya. Lalu di sini teman-teman kalau mau menambahkan description silakan. Misalnya Open API for to-do list RESTful API. Lalu di sini teman-teman kalau mau menambahkan TNC ya, URL-nya silakan. Misalnya di sini ya kita tambahkan misalnya seperti ini aja gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan misalnya kontaknya misalnya name-nya. Lalu di sini emailnya misalnya. Lalu di sini URL-nya misalnya.
Oke, dan yang terakhir, misalnya kalau teman-teman mau menambahkan lisensi, silakan. Misalnya lisensi name-nya Apache 2.0, lalu di sini URL-nya. Oke, URL-nya Apache lisensi 2 contohnya ya. Nah, ini. Teman-teman kalau mau tambahkan. Nah, selesai seperti ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti apa, saya refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya gunakan editor.swagger juga harusnya keluarnya seperti ini. Jadi di sini to-do list RESTful API, ini deskripsinya ya. Lalu di sini adalah TNC-nya, link TNC-nya, dan ini adalah autornya. Kalau teman-teman mau ngirim email, sini ada Apache lisensinya. Nah, di sini operationnya belum ada. Kenapa? Karena kita memang belum menambahkan path. Path itu isinya nanti operasi API-API apa aja yang tersedia. Jadi ini tentang info di Open API. Sekarang kita bahas tentang server di Open API. Saat kita membuat API, sudah pasti kan terdapat server RESTful API-nya, ya, yang nanti akan kita buat. Nah, kita bisa memberitahu server yang tersedia di Open API documentation-nya. Misalnya, kalau teman-teman misalnya ada 1, 2, 3, misalnya, atau ada server development, staging, production, QA gitu ya. Nah, teman-teman bisa beritahu di Open API-nya. Jadi dengan seperti itu, nanti misalnya orang yang mau menggunakan API kita tidak perlu bertanya lagi API-nya ada di mana gitu ya. Jadi bisa langsung baca di Open API documentation-nya. Oke, jadi di objek yang namanya server itu ada beberapa data. Yang pertama adalah URL, yang kedua adalah description, dan yang ketiga adalah variables kalau teman-teman mau menambahkan variables. Jadi di dalam URL itu teman-teman ini wajib ya, itu teman-teman harus masukkan URL dari API-nya. Dan kalau teman-teman mau menambahkan variabel, teman-teman bisa gunakan kurung kurawal seperti ini ya, atau square bracket istilahnya. Jadi kurung kurawal, tinggal masukkan nama variabelnya. Nanti nama variabel ini teman-teman bisa deskripsikan di dalam variabel sini. Misalnya nama variabelnya A, ini bisa value-nya bisa A, B, C, bisa seperti itu ya. Dan ini deskripsinya. Nanti kita akan coba ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan servers. Servers itu adalah array ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu servers kalau teman-teman mau. Tapi di dalam server kita bisa menambahkan variabel. Jadi kalau misalnya URL-nya sebenarnya sama, cuma beda 1 atau 2 aja di sini judulnya, bagiannya, teman-teman bisa gunakan variabel. Jadi contohnya di sini URL HTTPS misalnya, di sini ada kurung kurawal environment. Artinya apa? Ini adalah variabel environment. Lalu di sini URL selanjutnya. Lalu di sini deskripsinya. Nah, teman-teman bisa bilang kalau variabel, lalu di sini environment ya. Tinggal kita masukkan di sini environment. Jadi kalau di sini environment, di sini juga environment ya. Kalau di sini A, di sini juga A. Nah, ini kasih default. Defaultnya apa misalnya? Nanti dev. Kalau defaultnya dev, berarti sebenarnya defaultnya adalah https dev.programmerzamanow.com. Seperti itu. Ini deskripsinya misalnya. Kalau di sini enum. Enum itu adalah selain default, ini opsinya apa aja gitu ya. Jadi bisa ada dev, QA, prod. Jadi nanti di sini ada dev.programmerzamanow, ada QA.programmerzamanow, ada prod.programmerzamanow. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi menarik nih OpenAPI itu. Jadi bisa dikasih tahu URL-nya ada di mana saja. Oke, kita akan coba. Jadi di sini di bagian servers ya, ini kan array ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan seperti ini ya. Jadi URL-nya misalnya HTTPS. Teman-teman bisa seperti ini kalau mau misalnya dev programmerzamanow.com misalnya /v1 contohnya ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini contohnya ya. Kalau mau misalnya ini QA, ini prod misalnya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Ini kalau saya refresh hasilnya, nah lihat. Di sini servernya ada 3 pilihan ya. Jadi ada QA, ada prod, ada dev. Seperti ini. Nah, tapi karena ininya sama sebenarnya ya. Jadi ininya doang yang beda ya. Di sini dev, QA, prod. Jadi saya lebih rekomendasikan daripada bikin 3, lebih baik bikin 1 saja. Tapi yang ini jadikan variabel. Variabelnya misalnya environment seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita bisa tambahkan variables. Variablesnya adalah environment ya.
sesuai dengan nama square bracket di sini. Lalu di sini kita kasih tahu enumnya apa aja. Contohnya di sini enumnya dev, QA, sama prod. Lalu di sini kita kasih defaultnya misalnya dev, ya. Nah ini kalau teman-teman seperti ini, kita refresh, hasilnya lihat URL-nya ini ya, servernya. Tapi di sini teman-teman bisa ganti environment-nya. Nah, lihat QA nanti dia berubah menjadi QA, prod dia berubah menjadi prod. Seperti ini ya. Oke, saya tambahkan deskripsi di sini. Tadi namanya apa ya? To-do list RESTful API server ya. Ini juga kita kasih deskripsi. Kita samakan server environment. Selesai, kita refresh lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di sini ada to-do list RESTful API server dan di sini ada server environment-nya apa aja. Ya. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan server. Jadi teman-teman mau memberitahu servernya ada di mana saja gitu ya ketika kita membuat Open API. Sekarang kita bahas tentang external documentation. External documentation ini merupakan bagian dalam Open API yang kalau misalnya kita ingin menambahkan link tambahan atau link eksternal gitu ya. Nah ini biasanya bisa menuju link documentation lain atau mungkin menuju link website. Itu bebas sih sebenarnya ya. Oke, jadi di dalam external documentation itu teman-teman bisa tambahkan ya, ada dua atribut di dalam objeknya. Yang pertama description-nya apa, yang kedua URL-nya apa. Yang wajib itu adalah URL-nya, ini ada required. Kalau description itu optional. Oke, contohnya ya, yang sebelumnya sudah kita buat, kita tambahkan nih external documentation-nya. Jadi nama field-nya kan external docs gitu ya. Di sini saya description-nya apa, di sini URL-nya apa. Oke, kita akan coba tambahkan. Jadi di sini misalnya ya, saya akan tambahkan bagian, di sini saja. External docs gitu ya. Lalu di sini tinggal tambahkan description-nya misalnya YouTube programmer zaman now. Lalu di sini URL-nya misalnya oke, selesai seperti ini. Ini kalau kita refresh hasilnya, lihat di sini ada link external documentation ya. Di sini ada YouTube programmer zaman now. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman mau menambahkan external documentation atau misalnya external link gitu ya di Open API yang kita buat. Sekarang kita bahas tentang path. Path itu merupakan representasi endpoint API ya di Open API. Nah, pada path kita tidak perlu menuliskan seluruh URL-nya. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan URL dari depannya misalnya www.programmerzamano itu nggak perlu, karena kan itu sudah kita masukkan ke dalam server. Yang perlu kita lakukan adalah dari belakang path yang ada di servernya. Ya, jadi cukup URL di belakang setelah lokasi servernya. Ya, oke. Nah, ini adalah path object. Jadi saat teman-teman sebelumnya bikin path, nah teman-teman di sini tentukan path-nya apa, URL-nya apa. Nah, gimana kalau teman-teman menggunakan satu URL untuk beberapa HTTP method? Nah, itu nggak masalah. Teman-teman cukup masukkan satu path saja. Misalnya slash to-do list, ada get to-do list misalnya, ada post to-do list gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah ya. Jadi tinggal masukkan slash to-do list saja. Lalu di sini ya, saat teman-teman bikin path-nya apa, lalu teman-teman di dalamnya value-nya berupa path item object ya. Nah, detailnya seperti apa? Detailnya isinya seperti ini. Ada referensi ya, ini nanti kita bahas di chapter tersendiri, atau ada yang namanya summary ya. Ini adalah summary ya, nama summary-nya, lalu ada description-nya. Jadi deskripsi dari path-nya itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya lalu kalau teman-teman mau menambahkan alternatif server gitu ya, teman-teman silakan gunakan servers. Ini saya sebenarnya nggak rekomendasikan ya. Jadi teman-teman lebih baik saya rekomendasikan teman-teman langsung menggunakan server yang sebelumnya ada di dokumen root-nya. Lalu kalau teman-teman nanti mau menambahkan parameter, silakan di sini. Nanti kita bahas juga ya detailnya tentang parameters. Oke. Dan selanjutnya, lalu ada yang namanya operation.
Jadi saat teman-teman ini ya di path item tuh ada juga operation. Operation itu mengikuti HTTP metodenya. Nanti kita bahas detailnya ya tentang path operation. Jadi intinya saat teman-teman masukkan path ya di tiap path teman-teman bisa tambahkan operationnya. Karena kan yang tadi saya bilang satu URL bisa jadi lebih dari satu HTTP method. Nah kalau di OpenAPI namanya adalah operation. Jadi kalau HTTP metodenya adalah get, gunakan get. Ini untuk put. Ini untuk post, delete, ini untuk option, ini head, page, dan juga trace. Jadi hampir semua HTTP method itu didukung oleh si OpenAPI. Oke, contohnya seperti apa? Oke, contohnya kita akan update gitu ya. Misalnya nanti saat kita membuat RESTful API untuk to-do list, misalnya nanti akan ada 4 API. Yang pertama itu adalah API-nya adalah /to-do-list gitu ya. Ini nanti ada dua HTTP method. Yang pertama adalah get sama post. Nanti get itu untuk mengambil semua to-do list contohnya. Nah, post itu untuk membuat to-do list. Jadi endpoint-nya sama nih, /to-do list ya. Lalu nanti akan ada /to-do list, di sini to-do list ID-nya. Ini teman-teman kalau mau menambahkan variabel istilahnya di dalam URL-nya, gunakan square bracket gini ya kurung kurawal. Nah, di sini nanti kita gunakan untuk delete dan juga put. Jadi untuk menghapus to-do list pakainya ini, ID to-do list ya. Lalu untuk mengupdate to-do list juga gunakan endpoint-nya, path-nya ini ya. Jadi di sini ada dua endpoint atau dua path yang akan kita buat dan di tiap path-nya ada dua HTTP method ya. Oke, kita sekarang akan coba. Jadi di path ini ya, berarti kita akan buat dua ya. Yang pertama /to-do list ya. Nah, yang kedua adalah /to-do list, / di sini adalah to-do list ID. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita akan ada dua operasi. Operasi yang pertama adalah get. Ya. Jadi di sini get ini untuk menambil nanti semua data to-do list-nya. Lalu ada post ya. Post ini nanti untuk digunakan untuk menambah to-do list-nya. Nah, sedangkan kalau yang ini ada delete ya, untuk menghapus to-do list-nya. Dan juga ada put ya. Ini nanti untuk mengupdate to-do list-nya. Nah, kita kosongkan dulu ya, nanti untuk detail operation-nya kita bahas di chapter selanjutnya. Nah, ini kalau kita refresh hasilnya, nah lihat. Sudah ada nih. Ada get to-do list, ada post to-do list, ada put to-do list gitu ya, ada delete to-do list ya. Ini kalau kita buka masih kosong ya, belum ada apa-apa karena di sini kita belum tambahkan apapun. Jadi ini tentang path ya. Jadi teman-teman silakan nanti masukkan kira-kira URL path-nya apa aja gitu ya. Nanti HTTP metodenya apa aja untuk path tersebut. Sekarang kita bahas tentang operation. Nah, setiap path itu yang kita buat di dalam OpenAPI bisa memiliki lebih dari satu operation ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hal ini kenapa ya? Karena dikarenakan dalam HTTP itu satu URL bisa memiliki HTTP method. Jadi operation itu sebenarnya HTTP method. Nah, misal URL untuk mengambil semua data ya, /to-do list dan juga membuat data baru /to-do list itu kan URL-nya sama. Yang membedakan adalah HTTP metodenya. Kalau untuk mengambil semua data to-do list-nya menggunakan get, kalau untuk membuat data to-do list baru, itu menggunakan post. Jadi inti dari API documentation adalah dokumentasi operation ya yang terdapat dalam RESTful API yang kita buat sebenarnya. Jadi inti dari documentation-nya sebenarnya ini, bagian ini, yaitu tentang operation-nya. Oke, jadi saat teman-teman tadi sudah tentukan HTTP metodenya apa, nah detail objeknya itu namanya adalah operation object. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya atributnya. Yang pertama tags, gitu ya. Ini adalah kalau teman-teman mau menambahkan tag. Nanti kita bahas ya di chapter tersendiri. Lalu summary, kalau teman-teman mau menambahkan summary, kira-kira ini operasinya apa? Deskripsinya, kalau mau menambahkan yang panjang deskripsinya. Lalu ada external docs, kalau teman-teman mau menambahkan external documentation misalnya. Lalu ada operation ID, kalau teman-teman mau menambahkan ID operation-nya misalnya, gitu ya. Ini juga teman-teman bisa tambahkan. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan parameters ya, nanti kita bahas di chapter tersendiri. Jadi teman-teman misalnya mau, API operation ini butuh parameter query parameter, header, cookie, atau path parameter gitu ya. Nah, nanti kita tambahkan di parameters. Atau kalau misalnya ini butuh request body gitu ya, nanti kita bahas juga bagian request body. Nah, atau ini juga akan mengembalikan sebuah respon seperti ini datanya, nah tentukan di bagian respon.
Dan ini wajib gitu ya. Walaupun responnya kosong, tinggal nanti teman-teman balikan responnya kosong misalnya. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu ada juga bagian callback gitu ya. Kalau teman-teman mau API-nya membalikan callback. Lalu ada deprecated kalau API-nya ini udah deprecated atau belum gitu ya. Ada security ya, nanti kita bahas juga. Dan ada server, kalau teman-teman mau menambahkan alternatif server yang digunakan. Misalnya API ini tuh servernya beda loh, bisa server yang lain. Nah, teman-teman bisa tambahkan di bagian server. Jadi untuk operation ini objeknya lumayan panjang gitu ya. Lumayan banyak yang bisa kita modifikasi. Oke. Ini contohnya, jadi silakan nanti kita akan coba tambahkan ya semua detail operasinya ya. Dari yang sebelumnya kan kita udah bikin 4, kita akan coba detailkan ke 4-nya gitu ya. Oke, jadi ini contohnya saja. Oke. Jadi di sini di get, ini berarti summary-nya itu untuk get all to-do list contohnya ya. Lalu di sini kalau teman-teman mau tambahkan description silakan, misalnya get all active to-do list by default gitu ya. Lalu di sini responnya kita akan kosongkan dulu responnya ya. Nanti kita bahas di chapter tersendiri. Lalu untuk post misalnya summary-nya itu misalnya create new to-do list misalnya. Lalu di sini description-nya misalnya create new to-do list to database. Lalu di sini responnya kita kosongkan dulu. Oke, yang ini, yang put misalnya, summary-nya kita set misalnya update existing to-do list. Lalu description-nya misalnya update existing to-do list in database. Lalu di sini responnya kita kosongkan dulu. Nah, ini juga sama, ini summary-nya misalnya delete existing to-do list misalnya. Lalu di sini description-nya delete existing to-do list in database. Ini juga responnya kita kosongkan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi selesai semuanya ya. Sekarang kita coba. Kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk summary adanya di sini ya, get all to-do list. Kalau teman-teman klik. Nah, untuk deskripsi adanya di sini. Parameternya kosong, karena kita belum tambahkan parameter, responnya pun masih kosong ya, karena di sini responnya masih kita kosongkan, seperti ini. Jadi ini operation ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, next-nextnya tentang apa aja yang ada di operation, seperti parameter, request body, respon, dan lain-lain. Sekarang kita bahas tentang parameter. Parameter itu adalah data yang dikirim tidak melalui request body. Jadi, kan kalau misalnya kita mengirim data ke API, itu kan ada banyak tempat ya. Bisa di query parameter, ada di URL path, ada di header, ada di cookie, ada juga di request body. Nah, yang bukan request body itu kita namakan parameter. Jadi, yang di query param, di path gitu ya, di header, di cookie itu kita namakan parameter. Jadi OpenAPI itu mendukung beberapa jenis parameter yang tadi saya sebutkan ya, ada 4. Query parameter, path variable, header, dan juga cookie. Nah, kita bisa menambahkan parameter pada operation. Jadi kalau teman-teman pengen memberitahu ada parameter apa aja sih yang bisa kita kirimkan gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan di bagian parameter ya. Jadi nanti pembaca yang membaca dokumentasi OpenAPI yang kita buat, dia tahu parameter apa aja yang bisa dikirimkan. Oke. Jadi ini detail dari parameter objeknya. Yang pertama adalah name atau nama parameternya ya. Ini tipenya string dan ini require, wajib ya. Jadi ini nama parameternya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman definisikan nama parameternya apa, teman-teman juga harus tentukan in-nya. In itu di mana parameter ini lokasinya. Ada di query kalau di query parameter, ada di header kalau di HTTP header, ada di path kalau di path variable ya, ada di URL-nya maksudnya. Atau ada di cookie kalau di cookie-nya. Lalu ini tambahkan deskripsi, kalau teman-teman mau menambahkan deskripsinya, kira-kira itu variabelnya atau parameternya apa. Dan ini required ya, jadi default-nya itu adalah false. Jadi required itu apa? Maksudnya adalah apakah parameter ini wajib dikirim atau tidak ya. Ini tipenya boolean. Nah, ini adalah deprecated untuk memberitahu apakah parameternya sudah deprecated atau tidak. Deprecated itu adalah tidak direkomendasikan lagi digunakan ya. Nah,
Lalu di sini ada allow empty value, jadi apakah boleh memasukkan empty value gitu ya. Nah, ini contohnya kita akan coba ya. Jadi yang pertama kita akan buat parameter yang tipenya query. Contohnya misalnya di get all to-do list, kita akan tambahkan parameter. Yang pertama ada parameter include done. Jadi ini digunakan untuk apakah ketika nanti kita mengambil semua data to-do list, mau di-include nggak yang sudah done to-do list-nya misalnya, seperti itu ya. Nah, habis itu ada name. Kalau teman-teman misalnya mau mencari to-do list-nya berdasarkan name-nya misalnya, ya, seperti itu. Oke, kita akan coba. Jadi di get ini misalnya kita akan tambahkan parameter ya. Jadi saya tambahkan di sini aja parameters. Ini array ya. Jadi parameter pertama name-nya itu adalah include done. Ini require-nya false ya. Jadi tidak wajib. Nah, di sini description-nya adalah is include dan to-do list misalnya ya. Lalu teman-teman kalau mau tinggal misalnya harus kasih tahu ya in-nya itu di mana. Jadi ini wajib nih, name sama in itu wajib. Jadi di sini kita saya tambahkan di atas aja in ya. Jadi di sini teman-teman tentukan di path kah? Kalau path itu harusnya di path variable di sini ya. Karena di sini tidak ada, jadi kita pakainya misalnya query. Jadi ini adanya di query. Oke, selanjutnya ini include done ya. Lalu di sini misalnya name. Kalau teman-teman pengen filter to-do list-nya by name misalnya. Ini ada di query juga, require-nya false juga. Jadi tidak wajib. Ini ini filter to-do list by name contohnya ya. Seperti ini. Oke, ini kalau kita refresh, lihat to-do list ini ya. Nah, lihat. Sekarang ada parameter, ada dua, include done, adanya di query, ada name di query. Ini adalah is include done to-do list ya. Dan ini filter to-do list by name. Seperti ini ya. Oke, jadi menarik ya. Nah, selanjutnya misalnya kita tambahkan parameter yang ini nih, yang path variable. Kan kalau di sini kan ada to-do list ID ya. Nah, ini ada kita bisa tambahkan parameter to-do list ID. Ini to-do list ID for deleted misalnya, dan ini adanya di path ya. Kenapa di path? Karena adanya di URL path ini ya. Lalu di sini otomatis require-nya true, karena wajib kalau path ini ya. Nggak mungkin nggak wajib. Oke, jadi di ini otomatis di put sama delete ya harus kita masukkan ya. Jadi di sini parametersnya yang pertama itu adalah name-nya adalah to-do list ID ya. Ini adanya di path ya, dan ini otomatis required ya. Dan description-nya ini misalnya to-do list for update. To-do list ID ya. Oke, saya copy, ini kita tambahkan di bagian delete. Parameters, ini to-do list ID for delete. Deleted, ini updated. Oke, kita sekarang refresh. Kita lihat yang to-do list ini, put ya. Nah, lihat, ini sekarang ada parameter to-do list. Ini ada required nih, ada merah, wajib. Ini adalah to-do list ID-nya adanya di path. Delete juga sama ya. Nah, lihat delete. Ini juga ada parameter to-do list ID. Seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan ya parameter entah itu di path atau di header atau di query param, silakan masukkan ke bagian parameters dari operation mana aja ya. Kalau misalnya di post misalnya kita tidak butuh nih, kita butuhnya nanti request body. Kalau request body itu tidak dalam bentuk parameter. Nanti ada kolom tersendiri, atribut tersendiri ya yang namanya request body. Sekarang kita bahas tentang skema. Saat kita membuat parameter, kita mungkin ingin memberitahu ya kepada pengguna OpenAPI-nya itu tipe data dari parameternya. Nah, parameter itu kan memiliki atribut yang namanya skema, ya, di mana skema sebenarnya sangat kompleks ya. Kita akan bahasnya secara bertahap. Nah, dimulai dari skema yang sederhana ya. Nah, di mana tipe data skema ya, itu kan kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ada tipe data number, string, boolean, dan yang lain-lain. Nah, kita bisa masukkan ke dalam skema ini sebenarnya untuk tipe datanya. Oke, nah skema itu sudah menggunakan JSON skema untuk mendefinisikan ya struktur datanya.
Jadi sudah standar ya. JSON skema ini berisikan tipe sederhana ya, bisa berisikan tipe sederhana, contohnya misalnya number, string, boolean, ya seperti mirip tipe data yang sebelumnya sudah kita bahas. Atau kalau skemanya kompleks, contohnya objek atau array juga kita bisa menggunakan di JSON skema gitu ya. Nanti kita bahas di chapter tersendiri. Nah, detailnya teman-teman bisa baca di sini ya, ini JSON skema. Jadi ini JSON skema, cara pembuatan skema di JSON itu seperti apa. Nah, atau kalau pengen bahas lebih detail tentang spesifikasinya, ada di JSON skema core ini ya. Jadi ini detailnya. Jadi cara membuat skema di JSON skema itu seperti apa? Ada di sini. Kita akan sambil bahas ya. Oke. Jadi ini contohnya. Sebelumnya kan kita sudah tambahkan parameter ya, ada include dan juga ada name. Nah, teman-teman misalnya pengen memberitahu gitu ya, memberitahu ke dalam ininya, ke dalam pembacanya misalnya. Parameter ini tipe skemanya apa? Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini skema. Nah, skema ini di sini isinya adalah sesuai dengan spesifikasi standar dari JSON skema. Teman-teman bisa baca di link yang tadi sudah saya buka ya. Jadi contohnya tipenya adalah boolean, artinya tipe data parameter ini adalah boolean. Kalau boolean berarti cuma bisa true atau false saja value-nya. Jadi tidak bisa include dan misalnya sama dengan sudah selesai, itu nggak bisa ya. Jadi cuma bisa true atau false saja. Atau untuk name, teman-teman bisa tentukan skemanya tipenya adalah string misalnya. Atau kalau nanti ada parameter tipenya number, teman-teman bisa tentukan tipenya ini adalah number. Jadi nanti pembaca tahu kalau parameter ini cuma boleh number gitu ya. Jadi kalau dia mengirimnya string, misalnya kita langsung tolak datanya ya. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Jadi di sini berarti di bagian parameters di include one, ini kita kasih tahu kalau ini skemanya misalnya type-nya itu adalah boolean ya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan default value kalau misalnya mau ya, bebas. Misalnya true kah atau false kah gitu ya. Kalau misalnya tipenya string gitu ya, ini bisa teman-teman masukkan defaultnya misalnya echo gitu boleh. Gitu ya. Nah, ini misalnya karena boolean, jadi di sini kita masukkannya true atau false kalau mau tambahkan default ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Jadi ini saya misalnya kosongkan saja ya. Jadi kita nggak perlu kasih default karena parameternya ini tidak wajib ya. Oke, selanjutnya di sini name-nya misalnya skemanya kita beritahu kalau ini adalah type-nya itu adalah string. Ya. Jadi seperti ini. Dan yang ini juga nih. Parameter to-do list ID. Ini kita tambahkan di sini kalau skema type-nya itu adalah string juga ya. Dan sama nih yang di bawah juga, yang delete. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau kita refresh yang to-do list. Nah, lihat. Sekarang di sini diberitahu nih, include dan ini tipenya adalah boolean ya. Jadi di sini tidak bisa diinput bebas lagi. Kalau teman-teman klik try it out, ini tidak bisa diinput bebas lagi. Ini cuma bisa true atau false. Lihat ya. Kalau ini masih bisa bebas. Seperti ini ya. Kalau ini cuma true dan false saja. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan skema ya di parameternya. Ini baru skema sederhana tipe datanya ya. Jadi di sini ada banyak. Nanti kita bahas ya tentang tipe skema yang array dan juga objek. Nah, selanjutnya saat teman-teman menggunakan JSON skema itu ada yang namanya JSON schema validation ya. Jadi JSON skema itu mendukung validation. Nah, jadi ini bisa kita gunakan ya untuk memberitahu validasi apa yang diperlukan ya ketika si pengguna OpenAPI kita akan menggunakan RESTful API kita. Jadi dibandingkan teman-teman nanti misalnya bikin dokumen terpisah untuk memberitahu, oh validasinya misalnya panjang stringnya maksimal cuma 100 karakter, minimalnya ada 1 karakter, misalnya seperti itu kan ribet ya kalau teman-teman bikin dokumen terpisah. Nah, kita bisa masukkan ke dalam si skemanya untuk memberitahu. Nah, ingat ya, ini cuma untuk dokumentasi gitu ya. Artinya apa? Artinya teman-teman nanti tetap wajib implementasikan ya validasinya di RESTful API-nya ya. Nah, tapi kita bisa tambahkan gitu ya. Jadi di sini detailnya JSON schema validation ini juga sudah standar ya. Jadi ini udah standar, teman-teman bisa baca di sini ya. Ini detailnya banyak. Contohnya di sini ada validasi untuk instant type, misalnya contohnya ada type apa gitu ya, cuma boleh type-nya string, kayak tadi sebelumnya sudah kita bahas.
atau enum contohnya. Kalau teman-teman pengen, oh ini datanya string tapi enum. Enum itu maksudnya cuma ada beberapa pilihan. Contohnya misalnya tipenya string, name-nya misalnya jenis kelamin atau gender, enumnya misalnya cuma ada male sama female, seperti itu ya. Nah, habis itu kalau misalnya tipe datanya number atau integer, ada multiple of misalnya ya. Jadi, oh ini cuma boleh inputnya kelipatan 10 contohnya ya. Atau maksimumnya 100, artinya kalau maksimum 100 artinya paling besar cuma 99. Atau eksklusif maksimum, kalau eksklusif maksimumnya 100 berarti cuma boleh sampai 100. Ini juga sama, ada minimum dan eksklusif minimum. Atau kalau tipe datanya adalah string, ada max length, panjang stringnya berapa, minimal stringnya berapa, atau kalau teman-teman mau menambahkan pattern contohnya, contohnya ini cuma boleh stringnya email. Teman-teman bisa tambahkan patternnya pattern email contohnya ya. Atau ada untuk array, kalau tipenya array, max array-nya isinya berapa, minimal berapa, apakah harus unik atau tidak, ya, dan lain-lain. Kalau objek misalnya, apakah propertinya maksimalnya berapa, minimalnya berapa, apakah ini wajib gitu ya, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya detailnya. Ini adalah JSON Schema Validation. Jadi untuk memberitahu validasi apa aja yang ada di RESTful API kita. Oke, ini contohnya. Jadi di sini misalnya ada juga yang namanya nullable. Nullable itu boleh null atau tidak misalnya ya. Di sini contohnya kalau string name gitu ya. Ini cuma misalnya maksimalnya cuma boleh 100 gitu ya karakternya. Minimalnya harus 1. Jadi kalau ngirim name tapi isinya string kosong itu misalnya tidak boleh ya. Seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan di sini misalnya booleannya misalnya nullable-nya true, jadi boleh null misalnya. Kalau misalnya null, default-nya kita jadikan false misalnya, seperti ini ya. Lalu di sini misalnya nullable-nya true juga misalnya. Habis itu di sini ada min length ya, minimal panjangnya misalnya cuma 1 ya. Max length-nya misalnya 100. Seperti ini. Ini kalau teman-teman replace sebenarnya tidak ada impact-nya buat ini. Ini lebih ke dokumentasi aja ya. Nah, di sini lihat nggak kelihatan sebenarnya maksimalnya berapa, minimalnya. Karena ini cuma untuk dokumentasi. Jadi untuk memberitahu ya ke penggunanya kalau ini loh validasi yang akan kita lakukan di bagian servernya. Ya. Ini juga sama misalnya tipenya min length-nya 1 misalnya. Ini max length-nya 100 misalnya ya. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan ya validation ya, memberitahu validation sebenarnya ya di Open API. Jadi teman-teman cukup gunakan JSON Schema Validation. Sekarang kita bahas tentang request body. OpenAPI itu juga mendukung dokumentasi untuk request body. Nah, dengan ini kita bisa membuat ya atau memberitahu skema request body seperti apa yang diperlukan oleh RESTful API kita. Jadi nanti penggunanya bisa tahu ketika mengirimkan request body itu harus dalam bentuk format seperti apa. Nah, request body itu mendukung skema juga ya. Nah, sehingga kita bisa memberitahu bentuk skema formatnya seperti apa. Bahkan validasinya seperti apa yang ada di skema tersebut. Nah, ini adalah request body object. Jadi yang pertama ada description ya, nama request body-nya apa, kalau teman-teman mau masukkan ya, deskripsinya seperti apa. Kontennya, yang paling penting itu adalah kontennya ya. Ini adalah required dan isi kontennya itu adalah berupa string dan media type object. Jadi nanti stringnya itu adalah tipe datanya ya. Nanti kita akan bahas ya di chapter tersendiri tentang media type. Lalu ada required. Ini request body-nya wajib atau tidak gitu ya. Wajib dikirim atau tidak. Default-nya adalah false ya. Teman-teman bisa jadikan true ya kalau request body-nya wajib dikirim. Nah, selanjutnya ada bagian yang namanya media type object ya. Jadi selanjutnya setelah teman-teman sebutkan request body-nya, lalu kontennya, di dalam konten itu ada media type-nya apa dan detail media type object-nya. Nah, di dalam media type object-nya baru ditentukan skemanya mau seperti apa. Lalu apakah ada example-nya atau tidak ya. Ini contoh ya, kalau teman-teman mau menambahkan contoh. Nanti kita bahas juga di chapter tersendiri tentang contoh. Lalu kalau contohnya lebih dari satu, teman-teman bisa tambahkan contoh di sini juga examples.
Lalu ini encodingnya, kalau teman-teman butuh menentukan ya jenis encodingnya, contohnya multipart kah gitu ya, form URL kah, dan sebagainya. Ya. Oke, kita akan coba. Jadi contohnya yang membutuhkan request body, contohnya yang post dan put gitu ya. Nah, di sini kita tentukan nih request body-nya apa. Di sini misalnya require-nya true. Lalu di sini kontennya, nah di sini teman-teman tentukan dulu media type-nya apa. Contohnya di sini application/JSON. Nah, ketika teman-teman masukkan application/JSON, lalu di sini baru tentukan skemanya seperti apa. Nanti kita akan bahas di chapter tersendiri ya tentang skema yang objek. Jadi, seperti ini minimal saat teman-teman membuat request body. Require atau tidak, kontennya isinya apa. Kalau misalnya ada 2 konten, contohnya bisa JSON, bisa XML, silakan di sini masukkan gitu ya, jenis kontennya seperti apa. Oke, kita akan coba. Jadi kan adanya di bagian ini ya, di bagian post ya, post ya, request respon. Di sini ada request ya, request body. Lalu di sini require-nya true misalnya ya, jadi wajib mengirim. Lalu kontennya isinya apa nih? Nah oke, kontennya yang pertama teman-teman tentukan media type-nya. Ada banyak media type-nya ya. Jadi contohnya ada JSON, ada bahkan ada yang lain gitu ya, ada XML gitu ya. Multi-platform dan sebagainya. Kita pakainya JSON karena rata-rata RESTful API menggunakan JSON. Lalu di sini teman-teman baru tentukan skemanya ya. Nanti kita akan definisikan skemanya ya. Jadi seperti ini. Lalu ini saya akan copy paste ke bagian yang update ya. Nah, ini nih. Nah, yang update to do list. Jadi di sini juga butuh request body seperti ini ya. Nanti kita tentukan detail skemanya. Ini kita refresh. Hasilnya untuk post kita lihat. Nah, di sini ada request body-nya. Request body-nya, tapi di sini masih kosong ya. Di sini ditentukan application JSON karena kita pilihnya application JSON di sini. Tapi di sini masih kosong. Example body-nya ya. Termasuk yang put juga. Kalau teman-teman perhatikan sudah ada request body-nya di sini, ini require ya. JSON dan di sini masih kosong ya. Skemanya pun masih kosong. Nanti kita akan tentukan di chapter khusus skema yang objek. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan request body. Sekarang kita bahas tentang objek skema. Sebelumnya kan kita sudah tahu ya cara membuat skema yang tipenya sederhana, misalnya number saja, string, dan yang lain-lain. Nah, saat kita membuat contohnya request body, itu kan skemanya pasti agak sedikit kompleks ya. Biasanya sih dalam bentuk objek. Nah, kita sekarang coba bahas ya cara pembuatan skema berupa tipe data objek, yaitu adalah tipe data yang memiliki banyak atribut. Oke, jadi untuk membuat skema, kalau teman-teman baca spesifikasi dari JSON skema gitu ya, ada tipe yang namanya objek gitu ya. Nah ini teman-teman bisa buat nih skema tipenya adalah objek. Nah salah satu kelebihannya saat teman-teman bikin objek itu teman-teman bisa tambahkan yang namanya properties. Jadi properties itu detail dari objeknya seperti apa gitu ya. Jadi propertiesnya contohnya, oh objek tersebut punya atribut name. Nah di dalam name ini skema lagi, teman-teman tentukan lagi tipenya apa, require atau tidak, minimal length-nya dan sebagainya. Lalu misalnya ada priority, ada yang lain-lain, itu bebas gitu ya. Jadi seperti ini kalau teman-teman misalnya mau menambahkan tipe data objek ya. Apakah boleh nggak di dalam tipe data objek ada objek lagi? Boleh. Kalau teman-teman misalnya di sini ada. Kalau teman-teman nanti membuat misalnya data user itu ada address gitu ya. Nanti teman-teman bisa tipenya misalnya user, lalu di sininya ada address-nya tipenya objek lagi, di dalam address ada properties lagi, itu boleh. Nggak ada masalah gitu ya. Oke, kita sekarang akan fokus ke tipe data objek yang skema. Skema di to-do list ini. Jadi kita kan tahu ya, di sini ada request body-nya ada 2 ya, untuk yang update ya. Untuk yang create dan untuk yang update ya. Kita akan fokus ke yang create to-do list dulu. Jadi skemanya di sini type-nya itu adalah objek kita pilih, lalu ada properties-nya ya. Nah, di sini properties-nya misalnya yang pertama ketika kita membuat to-do list, itu yang pertama ada name, nama to-do list-nya. Ini kita beritahu juga tipenya apa. Lalu contohnya di sini tipenya string. Kalau teman-teman mau menambahkan validasi, silakan beritahu. Contohnya minimal length-nya itu cuma 1. Jadi artinya tidak boleh string kosong. Lalu di sini misalnya required-nya true gitu ya. Artinya apa? Artinya
dia wajib gitu ya, nggak boleh nggak ada. Lalu ada yang lain misalnya, apalagi ya silakan tinggal tambahkan aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang lain. Contohnya waktu deadline kah dan sebagainya. Silakan teman-teman tinggal masukkan ya. Kalau di sini kita tambahkan yang namanya priority gitu ya. Kita tambahkan lagi misalnya priority gitu ya. Nah, di sini tipenya kebetulan integer ya. Teman-teman kalau mau tambahkan detail format, silakan format misalnya integer 32 seperti ini. Lalu di sini required-nya misalnya true juga. Tapi kita tambahkan default-nya. Default-nya misalnya 1 gitu ya. Jadi semakin besar semakin priority misalnya. Jadi kalau tidak dimasukkan, kita kasih default-nya 1. Oke, sudah misalnya ya, kalau teman-teman mau tambahkan ya silahkan aja. Oke, kalau kita lihat di sini, kita refresh, ketika post, nah lihat, nah kan, sekarang di sini ada request body-nya ya, application JSON, dan di sini skemanya seperti ini. Jadi example value-nya seperti ini. Kalau teman-teman klik skema, nah ini detail skemanya seperti ini. Ada name, ada string ya, name-nya. Minimal length-nya 1, require-nya true gitu ya. Ada priority, integer, ini integer 32. Require-nya true dan default-nya adalah 1. Seperti ini ya. Oke, kita akan buat yang update. Kalau untuk yang update, contohnya kita akan buat tipenya objek juga. Nah, untuk update, dia ada properties hampir sama sih ya. Kita bisa update name-nya juga misalnya ya. Jadi, name-nya string, min length-nya 1, require-nya true juga. Jadi, kalau mau update, wajib misalnya ada name-nya, dan juga di sini kita tambahkan priority juga misalnya ya. Ini tipenya integer. Lalu di sini formatnya integer 32. Ini default-nya 1 misalnya. Nah, seperti ini. Kita refresh, kita lihat yang put. Nah, untuk yang put seperti ini ya. Jadi skemanya dan juga example value-nya. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau tambahkan tipe skema yang tipenya objek, yaitu lebih detail. Kebanyakan sih digunakan di bagian body. Karena body kan biasanya bisa kompleks ya. Jadi seperti ini tentang tipe data objek skema. Sekarang kita bahas tentang array skema. Selain tipe data objek, skema juga mendukung tipe data array. Saat teman-teman membuat tipe data array, kita bisa menentukan tipe data items yang terdapat di dalam array-nya. Nah, bisa tipe data sederhana, contohnya misalnya, oh ini array-nya isinya string gitu ya. Ini array-nya isinya number. Atau bisa juga kompleks. Contohnya, oh ini array isinya objek. Ini array isinya array lagi. Itu juga bisa ya. Jadi memang lumayan fleksibel kalau teman-teman baca dokumentasi dari JSON schema. Oke, ini contohnya. Misalnya kita akan tambahkan satu atribut baru namanya tags gitu ya di dalam to-do list. Jadi dalam tags ini tipenya adalah array. Dan di sini ketika teman-teman gunakan type ya, type-nya adalah array, teman-teman bisa tambahkan items. Items itu adalah detail dari tipe data array ini isinya apa gitu ya. Kalau misalnya objek kan teman-teman ada properties. Kalau misalnya array itu ada items ya. Contohnya di sini type-nya adalah string, minimal length-nya contohnya 1 misalnya ya. Jadi bisanya boleh string tapi stringnya itu minimal length-nya ya 1 gitu ya. Jadi jangan sampai masukin string kosong misalnya seperti itu. Atau kalau teman-teman boleh tambahkan teks, tapi minimal teksnya harus ada 1 misalnya. Nah, itu juga boleh di sini ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat. Jadi di bagian create dulu ya. Di sini saya akan tambahkan ya, setelah priority ada tags. Tags itu misalnya type-nya adalah array. Ya. Lalu di sini require-nya false misalnya ya. Jadi tidak wajib. Lalu di sini kalau misalnya dia masukkan, minimal itemnya itu 1. Jadi nggak boleh itemnya kosong misalnya ya. Lalu di sini baru kita tentukan itemsnya tipenya apa gitu ya. Oke, itemsnya itu misalnya tipenya itu string, teks itu. Dan kalau misalnya dimasukkan itemnya, stringnya itu minimal length-nya harus 1 gitu ya. Jadi jangan sampai stringnya isinya string kosong. Oke, ini saya akan copy paste
ke dalam ini, karena sama harusnya dengan update. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sekarang akan coba refresh. Kita lihat hasilnya yang post. Nah, lihat di sini ada tag sekarang ya. Nah, kita lihat skemanya. Nah, lihat skemanya ada tags. Tags ini isinya adalah array. Array-nya require-nya false ya. Minimal itemnya 1 ya. Di sini array text-nya. Lalu di sini ada string. String-nya itu minimal length-nya itu adalah 1. Seperti ini ya. Termasuk yang update. Skemanya harusnya sama saja ya. Jadi ini example value-nya. Jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau menambahkan tipe data array, ya teman-teman bisa gunakan seperti ini ya, di JSON schema. Ini sudah standar mengikuti JSON schema. Sekarang kita akan bahas tentang example. OpenAPI itu mendukung yang namanya example data atau data contoh ya. Jadi example data itu merupakan data contoh yang bisa kita tambahkan ya, baik itu di parameter contohnya, di request body, ataupun nanti yang kita bahas di respond body. Jadi kan kita sebelumnya sudah memberitahu ya, parameter, data parameternya apa aja, request body, formatnya seperti apa, skemanya seperti apa. Nah, kadang-kadang kan kita bisa atau ingin memberikan contoh misalnya. Nah, itu bisa kita tambahkan ya di dalam OpenAPI ini. Jadi namanya adalah example. Oke, jadi example ini sebenarnya isinya bebas sesuai dengan contohnya yang kita mau tunjukkan kepada si pengguna. Sebenarnya bebas ya teman-teman, contohnya bahkan bisa berbeda dengan skema. Tapi ya sarannya sih bagusnya contohnya itu harus sama dengan skema. Kalau skemanya misalnya tipe datanya string, ya teman-teman kasih contohnya yang string. Kalau misalnya skemanya tipe data number, ya kasih contohnya yang number. Atau kalau objek ya objek juga. Oke, di sini ini contohnya ya. Kita kan sebelumnya ada query parameter ya, namanya name. Lalu teman-teman bisa tambahkan examples. Example itu bisa lebih dari satu. Tapi dimulai dari ininya, nama example-nya apa. Jadi ini tuh nama ya, bukan nilai example-nya, bukan, tapi namanya. Namanya misalnya Java, lalu di sini dalamnya kita kasih value. Value itu adalah contoh isi dari example-nya apa. Contohnya di sini kata Java. Kalau di sini nama example-nya misalnya PHP ya, lalu di sini value-nya contohnya PHP seperti ini ya. Oke, kita akan coba tambahkan di sini. Jadi di bagian parameter misalnya ya, di get data di sini parameter di sini kita akan kasih tahu include done. Nah, kalau ini kan boolean ya, true false. Nah, ini tidak perlu kita kasih example lah ya. Kenapa? Karena nilainya sudah pasti 2 gitu ya, true atau false. Nah, yang penting contohnya ini, name. Atau kalau nanti ada format tanggal gitu ya, nanti teman-teman kasih example tanggalnya. Nah, di sini kita cukup tambahkan example. Example 1, kalau ini berarti cuma satu aja example-nya. Kalau examples ya, ini artinya kita bisa ngasih lebih dari satu contohnya. Kita pilih examples, lalu di sini nama example-nya bebas ya, namanya contohnya Java. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan contohnya value. Value-nya apa? Karena tipe datanya di sini skemanya adalah string ya. Jadi di sini saya juga masukkan string Java. Kalau teman-teman mau nambahkan description boleh di sini ya. Jadi contohnya ini misalnya example name Java contohnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu, teman-teman tinggal gunakan nama yang lain, contohnya di sini ya. Di sini description-nya example name PHP misalnya ya. Lalu di sini value-nya PHP misalnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba refresh di sini. Kita lihat ya yang get semua to-do list. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya di query parameter name ya. Lalu di sini ada example-nya. Example-nya di sini teman-teman boleh pilih nih. Tadi kan kita beri nama example-nya Java. Nah, di sini keluarnya Java. Kalau saya pilih PHP, nah dia keluarnya di sini PHP. Ini deskripsinya di sini nih, example name PHP. Nah, nanti kalau teman-teman try it out, nah ini sebenarnya bisa diedit juga kalau teman-teman mau ya. Tapi kalau teman-teman pengen lihat example-nya ya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman punya parameter pengen menambahkan contoh ya, teman-teman silakan gunakan example. Next-nya, kalau teman-teman ingin menambahkan contoh di request body, itu juga bisa.
Jadi setelah media type-nya, contohnya di sini application JSON, teman-teman bisa tambahkan examples ya. Lalu seperti biasa, di sini nama example-nya, contohnya ya. Lalu di sini value, dan di sini adalah value example-nya. Karena request body itu misalnya objek JSON, jadi kita akan masukkan di sini contoh example-nya adalah objek JSON-nya. Teman-teman bisa tambahkan deskripsi misalnya kalau mau. Oke, kita akan coba. Ini di request body ya. Jadi yang tadi ada request body-nya adalah ketika post ya, post atau create new to-do list. Jadi ini skemanya. Ini skemanya, kita tambahkan di bawahnya example. Yang pertama Java, description-nya example create to-do list Java contohnya ya. Lalu di sini value-nya. Nah, di sini bukan string ya. Kenapa? Karena di sini kita skemanya objek. Skemanya objek. Jadi di sini value-nya kita akan objek juga. Di sini tinggal kita sesuaikan dengan propertinya. Adanya name, priority, dan juga text. Jadi di sini name contohnya Java, priority contohnya 3, lalu text ya. Di sini array. Java programming. Selesai. Lalu saya mau tambahkan lagi misalnya ya. Saya akan copy paste di sini PHP. Di sini description-nya example create to-do list PHP contohnya. Di sini value name-nya PHP, priority-nya misalnya 5, lalu di sini PHP. Nah, seperti ini. Ya. Kita refresh. Kita lihat yang post ya. Nah, lihat di request body ada example-nya. Example teman-teman bisa milih. Kalau Java, keluarnya di sini Java, ya, example Java. Kalau teman-teman pilih PHP, nah lihat keluarnya di sini example PHP dan di sini deskripsi dari example-nya, ya. Jadi menarik banget ya kalau teman-teman pengen memberi contoh ya di dalam Open API-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Oke. Ini akan saya copy paste ya, yang example ini. Saya akan copy paste ke bagian yang put ya. Di put juga saya ingin menambahkan contohnya di request body-nya pengen menambahkan example. Ini skemanya harusnya sama. Jadi saya tambahkan di sini. Lalu di sini bagian parameternya saya mau menambahkan example juga misalnya. Contohnya kalau Java ya. Value-nya misalnya 1 gitu ya. Anggap saja ini ID gitu ya. ID-nya. Lalu di sini description misalnya sample to-do list ID for Java misalnya. Yang ini PHP, di sini sample to-do list for PHP, ID-nya misalnya 2. Karena ini example dari to-do list 2. Oke, kita refresh. Kita lihat yang put ya. Nah, di sini yang to-do list ID-nya ada example-nya juga. Yang Java 1 misalnya, yang PHP 2. Termasuk ini juga sama, ada example Java, ada example PHP. Jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau menambahkan example. Nah, kita belum bahas example di bagian respon body ya, karena kita belum bahas tentang respon body-nya. Sekarang kita bahas tentang respon body. Selain request body ya, kita juga bisa mendokumentasikan respon body-nya di OpenAPI. Nah, dengan demikian kita bisa memberitahu format respon body yang kita kembalikan ya ketika kita membuat RESTful API. Nah, yang menarik di dalam OpenAPI, kita bisa memberitahu format respon body sesuai dengan respon statusnya atau respon HTTP statusnya. Misalnya kalau respon statusnya adalah 200, respon bodinya seperti ini, kalau 400 respon bodinya seperti ini, kalau 500 seperti ini, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa spesifikan gitu ya. Tergantung dari HTTP statusnya. Oke, jadi respon body ini, dia objeknya isinya yang pertama adalah HTTP status code-nya. Jadi teman-teman harus masukkan HTTP status code-nya. Lalu di sini respon objeknya apa nanti ya, kita akan bahas detail. Nah, status code-nya seperti biasa aja. Teman-teman misalnya bisa masukkan 200, 201, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman pengen, oh saya pengennya lebih simple deh, ya udah misalnya 2xx seperti ini bisa. Tapi saya saranin sih ngikutin dengan HTTP status code-nya ya, 200, 201, 202, 400 dan sebagainya, gitu ya. Oke, jadi string yang pertama, atributnya itu adalah
langsung status code-nya, lalu di sini ada objek dari respon objeknya. Respon objeknya seperti apa? Oke, respon objeknya seperti ini detailnya. Yang pertama ada description, ya. Ini require, ya. Lalu di sini teman-teman tinggal masukkan aja deskripsi dari respon bodinya. Lalu ada header. Kalau teman-teman misalnya ingin mengembalikan atau memberitahu ada header tambahan misalnya, ya. Kalau mau gitu ya. Nah, ini opsional. Lalu ini kontennya. Jadi kalau teman-teman mau mengembalikan kontennya, ya silakan. Kontennya kira-kira seperti apa gitu ya. Konten dari respon bodinya. Lalu kalau teman-teman mau menambahkan link ya, nah teman-teman bisa tambahkan links juga. Oke. Detailnya seperti apa? Oke, detailnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang perlu teman-teman masukkan adalah, oh iya, saya lupa di sini. Jadi di konten ini teman-teman perlu di sini masukkan string media type-nya juga. Jadi mirip kayak request gitu ya. Jadi respon bodinya contohnya seperti ini. Jadi ini responnya. Yang pertama misalnya status code-nya 200 ya. Kalau teman-teman misalnya 400, misalnya bad request 500, error dan sebagainya. Teman-teman diawali dengan atributnya di sini adalah si respon statusnya ya. Misalnya 200, lalu di sini tinggal masukkan deskripsinya, misalnya di sini get to do list success ya. Kontennya apa? Ya, di sini seperti biasa seperti di request body, teman-teman tentukan media type-nya apa. Di sini misalnya JSON, skemanya seperti apa. Lalu kalau ada example silakan masukkan example-nya. Mirip seperti ini sebenarnya ya, request body ya. Bedanya ini adanya di respon body. Oke, kita akan coba buat ya semuanya. Jadi dari yang pertama misalnya di get to do list ya. Di get to do list ini parameternya. Nah, di sini responsnya ya. Di sini kita tambahkan 200 misalnya ya. Jadi 200 ya. Lalu di sini teman-teman tambahkan description success get all to do list misalnya ya. Lalu teman-teman kita tambahkan konten ya. Kita cukup konten saja. Lalu di sini kontennya adalah JSON ya. Nah, lalu kita masukkan di sini skemanya. Skemanya mau apa nanti ya. Jadi di sini type-nya itu misalnya objek ya. Dan selanjutnya kita tambahkan properties-nya. Jadi properties yang pertama itu ID contohnya ya. ID itu type-nya misalnya string ya. Setelah itu ada name, itu string juga. Lalu ada priority ya. Ini type-nya number, lalu di sini formatnya integer 32. Lalu di sini ada tags. Formatnya array. Sorry, bukan format ya, type-nya array. Lalu di sini kita beritahu items-nya itu type-nya adalah string ya. Nah, seperti ini. Jadi ini skemanya. Oke, sebenarnya agak ada salah sih sebenarnya ini. Jadi sukses get all berarti kan all ya. All itu semuanya ya. Oke, salah. Harusnya bukanlah objek, tapi dia harusnya array ya. Jadi ini saya cut dulu nih. Saya cut. Jadi harusnya itu type-nya dia array ya di sini. Lalu kita kasih tahu items-nya ya. Itu type-nya adalah objek. Lalu di sini oke, salah, ini langsung itemsnya itu, nah ini. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi, skemanya itu balikannya adalah array, contohnya array to-do list-nya, lalu itemsnya itu, tiap itemsnya itu objek dari to-do list-nya. Seperti ini ya. Ini kalau saya refresh, hasilnya yang get to-do list ini, nah lihat. Ini contoh responsnya nih, get all to-do list ya. Jadi ini array, dalamnya array dari to-do list-nya ya. Oke. Kita akan tambahkan example contohnya. Jadi di sini setelah skema saya tambahkan example. Contohnya di sini success contohnya ya. Description-nya example success get all to-do list. Nah, di sini tinggal value-nya berupa array. Jadi di sini misalnya ID-nya 1 ya. Name-nya Java. Priority-nya misalnya 3. Tags-nya misalnya Java dan programming. Lalu kita tambahkan lagi contohnya di sini ID 2,
PHP, priority-nya misalnya 5, ini PHP. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita refresh, sekarang harusnya example-nya berubah nih. Nah, ini example-nya cuma ada satu, sukses ya, dan contohnya seperti ini. Ya, jadi menarik sekali nih. Teman-teman bisa ngasih juga example dari si ini ya, respon body. Oke, selanjutnya kita tambahkan yang bagian create. Kalau create saya balikannya to do list contohnya. Jadi saya akan copy paste yang bagian ini ya, objeknya. Jadi ketika saya post, itu nanti ini request body-nya dan respon body-nya. Ini kita contohnya 200. Success create to do list contohnya. Ini kontennya, di sini JSON ya. Skemanya ya, kita masukkan yang tadi. Nah, ini. Lalu di sini kita tambahkan example-nya. Ini example Java misalnya. Ketika sukses membuat Java, ini saya akan copy paste yang Java-nya. Create Java to-do list. Value-nya ini ya. Lalu saya akan masukkan lagi yang PHP. Oke, nah selanjutnya yang put. Kalau put harusnya sama ya respon bodinya dengan create. Jadi akan saya copy paste aja yang ini. Ini saya akan copy paste ke bagian response. Selesai, dan yang terakhir adalah yang respon untuk delete. Nah, kalau respon delete, misal saja responnya sederhana, jadi 200, description-nya success delete ya. To-do list, oke ini description-nya belum dirubah nih. Ini success update to-do list. Ini tinggal kita masukkan kontennya ya. JSON, skemanya simple contohnya, type-nya objek, dia cuma ada properties-nya satu, success misalnya. Type-nya boolean, seperti ini ya. Jadi di sini example-nya cukup success saja ya. Di sini description-nya success delete to-do list. Value-nya cukup success true, seperti ini ya. Oke, kita akan coba refresh. Kita lihat yang get ya, sudah ada example-nya untuk respon body-nya. Yang post sudah ada juga ya, example yang Java dan example, oke ini request body-nya, sorry. Nah ini yang example respon body-nya, sudah ada yang Java dan juga PHP ya. Lalu kita akan coba lagi yang put-nya. Yang put-nya juga sudah ada responnya, ini respon Java dan ini respon PHP. Dan yang terakhir yang delete-nya. Delete-nya sederhana ya, success-nya, return-nya cuma true saja. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman misalnya pengen memberitahu respon error-nya? Nah, itu juga bisa. Contohnya di sini 200 ya, kita akan copy paste ke sini, kita akan ganti contohnya 404 gitu ya. Failed delete not found to-do list. Misalnya ini nge-delete to-do list yang tidak ada misalnya ya. Responnya misalnya sama, tapi di sini ini failed delete to-do list, responnya adalah false ya. Jadi ini kita refresh lagi. Lihat yang bagian delete. Nah, di sini lihat ada 200 ya. Kalau 200 seperti ini responnya, dan ini 400. Responnya seperti ini nih, suksesnya false. Oke, ini namanya jangan sukses harusnya ya. Ini failed seperti ini. Ini kita refresh lagi. Nah, hasilnya
seperti ini. Ya teman-teman boleh tambahkan ya seberapa banyak pun example dan juga contoh respon dari tergantung si status code-nya ya. Tinggal tambahkan aja di sini misalnya 400 ya. Di sini 200. Kalau teman-teman mau nambahkan contoh misalnya 400, 404 atau 500 tinggal tambahkan saja. Jadi ini menariknya di OpenAPI. Teman-teman bisa dokumentasikan dengan lengkap tentang respon body dari RESTful API yang akan kita buat. Sekarang kita bahas tentang tag. Tag merupakan fitur tambahan di mana kita bisa melakukan grouping beberapa path menjadi satu tag yang sama. Misalnya ketika kita membuat OpenAPI ya, misalnya untuk RESTful API toko online, mungkin kita ingin melakukan grouping ya antar API path-nya. Contohnya ini khusus API untuk produk misalnya, ini khusus API untuk customer, ini khusus untuk payment, ini untuk order dan lain-lain. Nah, hal ini kita bisa memanfaatkan tag ya. Jadi menggunakan tag ini kita bisa melakukan grouping. Cara penggunaannya seperti apa? Oke, jadi cara penggunaannya pada operation ya. Jadi contohnya di sini operation get untuk to-do list itu ada bagian tags. Teman-teman cukup tambahkan nama tag-nya. Nanti otomatis yang punya tag yang sama dia akan di grouping di satu tempat ya. Dan setiap operation itu teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu tag kalau teman-teman mau misalnya ya. Jadi bisa seperti ini. Oke, kita akan coba. Jadi karena kebetulan di sini kita cuma bikin to-do list ya. Jadi kalau kita grouping mungkin groupingnya cuma satu to-do list gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen perhatikan di mana sih bagian tag gitu ya. Nah, ini. Yang default ini adalah tag-nya. Jadi kalau teman-teman tidak menambahkan tag ya di dalam operation-nya, itu default-nya adalah tag-nya default. Jadi di sini misalnya tags, teman-teman masukkan to-do list seperti ini ya. Ini kalau kita refresh, nah lihat. Dia masuk ke bagian to-do list untuk get ya. Kalau teman-teman mau menambahkan dua, misalnya di sini echo contohnya, ketika kita refresh, nah lihat dia ada di to-do list dan juga ada di echo untuk operasi ini ya. Jadi kelihatannya kayak duplikat, padahal semuanya enggak. Ini metode operation yang sama, cuma ada di grouping di dua tag yang berbeda. Oke, jadi ini biar kebayang aja ya. Jadi kita akan hapus ini. Jadi ini yang get, ini yang post, saya masukkan tag yang sama. Ini yang put, saya masukkan tag yang sama. Dan yang delete, saya masukkan tag yang sama. Kalau ini kita refresh, nah hasilnya dia masuk ke tag yang sama. Jadi ini seperti menggrouping ya. Jadi kalau teman-teman nanti API-nya banyak banget, kita pengen grouping nih. Oh, ini API untuk misalnya produk, ini API untuk payment, ini API untuk customer gitu ya. Teman-teman bisa lakukan grouping biar lebih mudah. Sekarang kita akan bahas tentang komponen. Komponen itu merupakan bagian dalam OpenAPI untuk menyimpan objek yang bisa kita gunakan ulang. Ya, di dalam komponen itu ada banyak banget objeknya ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan objek contohnya seperti untuk request body, respon body misalnya ya. Nah, itu juga bisa masukkan parameter, example itu bisa dimasukkan di dalam komponen ya. Nah, kegunaannya untuk apa sih? Kegunaannya adalah jadi dibandingkan nanti misalnya teman-teman memasukkan langsung di dalam tiap parameter, di dalam request body, dalam respon body, padahal mungkin di beberapa operation ada yang skemanya sama istilahnya ya, atau example-nya atau parameternya mungkin sama. Nah, daripada teman-teman lakukan itu, lebih baik kita buat di dalam komponen ya. Jadi dengan kita menggunakan komponen, kita akan bisa menggunakan ulang istilahnya ya. Jadi dibandingkan teman-teman duplikat di mana-mana, kita buat di satu tempat namanya komponen, lalu kita gunakan yang sudah ada di komponen ya. Ada banyak sekali ya jenis komponen ya yang bisa teman-teman masukkan ke dalam komponen. Ada skema, ada request body, ada respon body, ada parameter, ada header dan lain-lain. Semuanya hampir semua jenis data ya itu bisa dimasukkan ke dalam komponen. Oke. Ini adalah komponen objek ya. Ada yang pertama schemas. Ini adalah isi kalau teman-teman mau masukkan skema ke dalam sini. Nanti di sini ada nama skemanya. Silakan teman-teman gunakan. Lalu di sini skemanya. Lalu ada response ya. Kalau teman-teman mau masukkan respon ke sini. Jadi teman-teman nanti bisa memberi nama responnya apa dan detail responnya seperti apa. Parameter juga sama bisa ya. Example juga sama. Request body juga bisa.
lalu header juga bisa ya, lalu security schema juga bisa ya, links juga bisa, dan callback juga bisa. Ya. Oke, kita sekarang akan coba. Tadi kan kita sudah bikin beberapa ya, contohnya ada to-do list, contohnya ya, ada detail to-do list, ada array to-do list, dan sebagainya. Nah, kita akan coba pindahkan ke bagian komponen. Sebenarnya tidak dipindahkan sih, kita akan coba dulu copy paste ke bagian komponen itu seperti apa. Oke. Jadi sebelumnya di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian paling atas ya, nah ada OpenAPI, info, server, external doc. Nah teman-teman bisa tambahkan di sini namanya components. Di dalam components itu ada banyak, ada example, ada parameter, ada response, security, skema, dan yang lain-lain. Nah yang sering kita buat contohnya adalah skema, ya. Jadi di sini ketika teman-teman misalnya tambahkan skema, teman-teman bisa sebutkan nama skemanya dulu. Jadi seperti teman-teman memberitahu dulu namanya apa. Oke, kita akan buat nama skemanya to-do list contohnya ya. Lalu di sini baru detail skemanya ya, tipenya apa dan sebagainya. Oke, kita akan copy paste saja misalnya yang sudah ada. Contohnya ketika kita melakukan post ya. Di sini misalnya responsnya ada skemanya ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan skemanya hampir sama semuanya ya. Jadi ini saya akan copy paste ke sini. Ini adalah skema to-do list seperti ini. Ya. Ini skema to-do list. Lalu di sini saya akan buatkan lagi. Di sini ada ID ya, tapi kalau misalnya ketika kita mengirim data di post dan juga put itu tidak ada ID-nya. Jadi itu mirip kayak ini ya, save to-do list contohnya. Kita akan bikin skema namanya create or update to-do list contohnya ya. Ini di sini tidak ada ID-nya nih. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir ada array to-do list ya. Jadi ini saya akan copy paste. Di sini kita buat lagi array to-do list contohnya. Di sini type-nya adalah array. Lalu items-nya itu yang ini, to-do list. Nah, seperti ini. Ini sudah ada. Ya. Nah, atau kalau teman-teman mau menambahkan komponen untuk parameter juga bisa. Di sini contohnya kita buat parameters ya. Tadi itu parametersnya ada ini ya, to-do list ID ya. Nah, di sini kita bisa, saya akan copy paste saja dari yang ini misalnya put. Ini kan ada ya. Parameternya. Nah, parameternya ini ya. To-do list ID. Saya akan copy paste plus example-example-nya misalnya. Nah, seperti ini. Ini ada to-do list ID, di path, require-nya true, ini example-nya, bahkan saya masukkan example-nya contohnya ya. Oke. Nah, jadi sudah. Seperti ini. Kalau teman-teman mau tambahkan lagi yang lainnya boleh. Silakan teman-teman tinggal masukkan saja. Jadi intinya di dalam komponen teman-teman bisa tambahkan apapun itu ya. Parameter, skema, dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya kegunaannya apa sih? Oke, kegunaannya akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang reference. OpenAPI itu memiliki fitur yang namanya reference. Di mana dengan menggunakan reference, kita bisa membuat reference ke data komponen yang sudah kita buat. Nah, hal ini lebih baik ya daripada kita buat komponen yang sama berkali-kali. Jadi yang sebelumnya kan contohnya untuk respon body untuk create contohnya ya, habis itu update gitu ya. Itu mirip-mirip sebenarnya ya. Atau misalnya ada request body untuk create dan juga update itu sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Nah, dibanding kita duplikat ya, lebih baik kita bikin satu tempat komponen, lalu kita akan melakukan reference ke komponen tersebut, ya. Jadi, sekarang kita akan gunakan, sebelumnya kan sudah kita buat ya di bagian komponen, sekarang kita akan coba melakukan reference ke komponen yang sudah kita buat. Oke, yang pertama kita akan coba dulu melakukan reference pada parameter. Jadi contohnya di delete dan juga di put gitu ya, kan kita ada parameter. Nah, parameternya kan sudah kita buat ya, to-do list ID. Nah, teman-teman bisa gunakan reference. Jadi di sini masukkan parameter, lalu di sininya langsung reference. Jadi nggak perlu lagi disebutkan nama parameternya, di mana langsung aja sebutin $ref. Ini artinya reference ya. Lalu gunakan tanda seperti ini ya depannya.
Jadi kalau teman-teman referensinya ke bagian crash/components parameters, karena adanya di parameters. Kalau misalnya request body ya request bodies ya. Nah, kebetulan kita di parameters, lalu terakhir ini adalah nama si komponennya. Nah, ini nama komponennya adalah to-do list ID ya. Huruf besar kecilnya harus sama ya. Sebelumnya kayaknya saya bikin to-do list ID-nya itu T-nya besar. Lalu di sini juga sama untuk put ya, kita parameternya melakukan reference ke sini. Oke, jadi ya, di sini kan kita sudah bikin ya parameternya. Nah, di sini ada to-do list ID nih, ya. Di sini datanya seperti ini, ya. Nah, oke. Jadi di bagian delete contohnya ya. Ini ada parameter, ya. Nah, ini daripada kita buat berulang-ulang dan padahal isinya sama ketika kita delete dan juga update, ini kita ganti menjadi reference. Kemana? Ke to-do list ID. Seperti ini, ya. Jadi sederhana banget. Jadi kalau saya klik di sini, nah dia masuk ke reference di sini. Nanti masuk juga nih ikut example-nya. Ya. Oke, selanjutnya kita ganti yang ini. Yang update ya. Untuk update juga sama. Untuk update itu parameter yang ini ya. Ini kita ganti ya, ini panjang banget. Ini kita ganti menjadi reference ke to-do list ID. Selesai, ya. Jadi seperti itu ya, kalau kita refresh, ini harusnya tidak ada perubahan nih. Lakukan put ya. Nah, lihat to-do list ID-nya, bahkan ada example-nya nih. Dan termasuk yang delete. Nah, lihat to-do list ID-nya ya, bahkan ada example-nya. Jadi dia melakukan reference ke komponen yang sama. Oke, selanjutnya, selain parameter ya, karena di komponen itu ada request body, respond body, jadi semuanya bisa kita lakukan reference. Nah, ini contoh misalnya kalau teman-teman mau melakukan reference di respon body-nya. Tapi tidak full contohnya. Teman-teman pengen melakukan reference bagian komponennya saja. Sorry, bagian skemanya saja. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Bedanya di sini reference-nya ke komponen /skema/nama skemanya. Ya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah buat ya komponennya itu skemanya yang pertama to-do list ya. Yang kedua itu adalah create or update to-do list. Yang ketiga adalah array to-do list. Nah, kalau teman-teman perhatikan, array to-do list ini sebenarnya isinya adalah properties dari to-do list. Jadi ini sebenarnya, bagian items, ini sebenarnya bisa saya ganti juga ya di bagian items. Daripada saya buat ulang ya itemsnya, ini lebih baik saya ganti menjadi reference juga. Kemana? Ke to-do list. Ya. Jadi di dalam komponen bisa melakukan reference ke komponen lain. Jadi ini lebih simpel banget nih ya, kalau misalnya teman-teman pakai ini. Jadi ini array to-do list itu adalah array di mana itemnya adalah si komponen to-do list ini. Nah, yang ini ya. Oke, jadi sekarang kita punya 3 array to-do list, create or update to-do list, dan juga to-do list-nya. Oke, yang pertama akan saya ubah itu adalah ini berarti ya, yang oke delete tidak usah karena tidak ada request body. Nah, yang ini. Ya, yang success update. Nah, ini adalah to-do list nih skemanya nih. Ini skema to-do list. Jadi skemanya saya ganti menjadi reference to-do list. Ya. Nah, ini ada example-nya nih, ya. Example-nya nanti kita akan coba buatkan reference juga karena harusnya sama aja reference-nya. Lalu di sini ketika saya ketika saya put ya. Oh bentar. Oh ini ini skema dari to-do list. Nah ini ketika saya put ini request body-nya. Request body-nya itu adalah harusnya skemanya mirip dengan ini ya. Oke sebentar skemanya apakah sudah benar? Ya. Create or update. Nah, kebetulan di sini validasinya nggak ke bawah nih. Nanti teman-teman kalau mau pindahkan silakan ya validasinya. Jadi di sini reference ke create or update to-do list. Nah, selesai. Lalu di sini yang ini untuk post ya. Untuk post ini adalah response-nya nih. Ini response-nya ini kita ganti ke reference to-do list. Dan request body-nya, ini skemanya kita ganti ke reference
create or update to-do list. Oke, selesai. Dan yang ini, yang get, ya. Nah, ini skemanya kita ganti nih. Skemanya kita ganti ke reference yang array to-do list. Nah, selesai ya. Menarik, bisa seperti ini. Oke, kita akan refresh. Hasilnya kita cek lagi untuk pastikan tidak ada yang salah. Sudah benar ini ya, reference. Yang post juga kita lihat. Nah, bodinya sudah benar, skemanya. Kalau kita perhatikan, nah skemanya sudah benar ya. Lalu di sini responsnya juga sama, skemanya sudah benar. Ada ID-nya. Lalu untuk to-do list juga skemanya sudah benar ya. Lalu ini responsnya, skemanya sudah benar juga. Termasuk yang ini, parameter to-do list-nya ini. Oke, sepertinya udah benar semua. Jadi seperti ini, dibanding teman-teman copy-paste ya di beberapa tempat yang sama, lebih baik buatkan dalam komponen, lalu tinggal lakukan reference. Oke, next-nya tugas teman-teman silakan lakukan reference untuk example seperti ini. Ya, jadi example pun teman-teman kalau perhatikan di sini bisa lakukan reference ya. Jadi yang examples ini bisa teman-teman lakukan reference juga. Kalau teman-teman mau melakukan reference untuk example. Sekarang kita bahas tentang security di OpenAPI. OpenAPI itu mendukung dokumentasi untuk security di RESTful API yang kita buat. Nah, dengan menggunakan fitur ini, kita bisa memberitahu pengguna mekanisme security apa yang kita gunakan di dalam RESTful API yang kita buat. Ada banyak sekali format security yang didukung oleh OpenAPI. Contohnya, ada API key, ya, entah itu menggunakan query parameter, header, ataupun cookie, itu bisa. Ada HTTP, contohnya teman-teman menggunakan basic authentication, contohnya, atau barrier token, itu juga didukung oleh OpenAPI. Atau kalau teman-teman menggunakan OAuth 2 atau OpenID Connect, itu juga didukung, ya. Jadi lumayan banyak sekali, ya, mekanisme security yang didukung oleh OpenAPI. Jadi teman-teman tidak perlu membuat dokumentasi lagi, misalnya kalau teman-teman pengen memberitahu ke pengguna ya bagaimana mekanisme security yang ada di RESTful API kita. Nah, namun sebelum teman-teman menggunakan fitur security, kita perlu membuat requirement security terlebih dahulu. Ya, ini ada di bagian komponen. Nah, baru setelah kita buat requirement security-nya seperti apa, kita menggunakan formatnya seperti apa, baru kita bisa gunakan di bagian operation. Oke, seperti apa? Jadi di sini adalah security object ya. Jadi yang pertama itu adalah tipenya. Jadi tipenya itu apa? Jadi ada API key ya, harus sama nih huruf besar kecilnya. Lalu ada HTTP, ada OAuth 2, ada OpenID Connect ya. Kalau contohnya API key ya simple, API key-nya di query param kah dan sebagainya. Atau kalau HTTP ya mungkin basic authentication dan sebagainya gitu ya. Nah, description-nya apa ya, lalu name-nya apa ya, dan in mana. Jadi in ini khusus untuk API key, dan juga name ini khusus untuk API key. Karena kalau HTTP itu udah jelas ya, basic auth misalnya ada di header authorization. Kalau misalnya barrier token ya adanya di authorization contohnya, kalau misalnya menggunakan HTTP. Kalau API key, ini teman-teman bisa tentukan nama API key-nya apa ya. Kalau contohnya ini in-nya itu header, berarti nama headernya. Kalau in-nya itu query, berarti nama query-nya. Kalau in-nya itu cookie, berarti nama cookie-nya nanti itu apa, ya. Oke. Lalu di sini ada skemanya. Kalau di sini untuk HTTP, kalau teman-teman menggunakan skema, ya. Untuk scheme ya, itu untuk HTTP. Lalu barrier format, ini untuk HTTP juga. Lalu ada flows itu untuk OAuth 2. Lalu OpenID Connect URL, ini untuk OpenID Connect. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya, teman-teman bisa baca lengkap di halaman dokumentasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh yang paling sederhana, yaitu menggunakan API key. Jadi contohnya yang pertama, teman-teman harus bikin dulu di bagian komponen, namanya adalah security schemes ya. Lalu di sini teman-teman nambahkan nama security schemes-nya apa. Ini bebas. Contohnya kita akan pakai to-do list out ya. Lalu teman-teman tentukan tipenya apa. Lalu contohnya di sini saya tentukan tipenya adalah API key yang paling sederhana. Lalu teman-teman tentukan in-nya di mana API key-nya. Contohnya saya bilang ini di header. Lalu name atau nama API key-nya. Di sini saya bilang X
strip API strip key contohnya ya. Oke, kita akan buat contohnya. Jadi di bagian komponen di sini saya akan tambahkan security scheme ya. Lalu di sini namanya adalah to-do list out contohnya ya. Lalu teman-teman tentukan tipenya apa? API key contohnya ya. Lalu in, nah ini misalnya header ya. Lalu di sini name-nya apa gitu ya. Name-nya contohnya X API key. Nah, seperti ini. Ini saya tambahkan misalnya description-nya authentication for to-do list RESTful API. Nah, seperti ini. Oke, ini teman-teman coba refresh. Nah, sekarang ada bagian ini nih, tombol authorize. Ketika teman-teman klik tombol authorize, nah lihat di sini dikasih tahu. Ini adalah to-do list out ya, authentication for to-do list RESTful API. Lalu di sini namanya adalah X API key. Dia adanya di header ya, value-nya silakan masukkan. Jadi contohnya di sini nanti secret key-nya apa. Lalu ketika klik authorize, maka dia otomatis disimpan nih di sini ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat dia udah disimpan nih di dalam si halaman ini nih Swagger-nya. Nanti kalau teman-teman coba, ini sayangnya API ini kita belum bilang kalau API ini harus pakai fitur security. Nah, gimana caranya? Oke. Jadi caranya setelah teman-teman bikin bagian security scheme-nya, teman-teman lakukan penambahan nama security ini ke dalam operation. Jadi sederhananya seperti ini. Di bagian operation-nya teman-teman tambahkan security. Security-nya bisa lebih dari satu kalau teman-teman misalnya API-nya support multiple ini ya security format. Contohnya bisa API key, bisa barrier token, bisa basic authentication, silakan masukkan. Lalu di sini kita tambahkan tiap datanya nama dari security scheme-nya. Nah, di sini kebetulan tambahkan array kosong karena kita tidak mau menambahkan atribut apapun. Ya. Kecuali mungkin di beberapa format security kita perlu menambahkan detail dari ininya, konfigurasinya. Tapi kalau di sini tidak perlu. Jadi cukup seperti ini aja. Di semua operasi yang kira-kira membutuhkan authentication. Oke. Kita akan coba. Jadi misalnya saya pengen semuanya ditambahkan ya fitur security-nya. Jadi di bagian get saya akan tambahkan di sini security ya. Security-nya to-do list out ya. Lalu ini array kosong. Selesai. Ini saya akan copy paste. Setelah di get, di post. Setelah itu di put. Setelah itu di delete ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekarang, nah lihat di sini ada tombol ini ya, tombol gembok di sini ya. Jadi kalau kita klik, nah dia menggunakan to-do list out ini. Jadi kalau saya pengen semuanya pakai, saya pakai di sini contohnya authorize ya. Ketika saya klik authorize, nih tombol gemboknya tertutup semua. Ya. Artinya sekarang semuanya sudah menggunakan authentication yang tadi saya masukkan di sini ya. Ketika saya logout ya, ini terlepas lagi nih gemboknya ya. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau menambahkan atau memberitahu kalau di bagian ini di API ini ada fitur authentication-nya ya. Jadi detailnya teman-teman bisa tambahkan seperti itu ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ada apa aja, silakan dibaca di halaman dokumentasi OpenAPI. Di sana banyak banget format ini ya security. Mungkin ketika teman-teman nonton video ini mungkin bertambah juga format security-nya ya. Jadi silakan nanti diupdate terus di halaman dokumentasi OpenAPI-nya. Sekarang kita bahas tentang code generator. OpenAPI itu adalah spesifikasi yang standar dan banyak sekali diadopsi oleh banyak perusahaan saat ini. Nah, bahkan kita bisa melakukan yang namanya code generator sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita inginkan. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah punya OpenAPI-nya, teman-teman mau bikin kodenya nih ya, menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman mau. Nah, itu teman-teman juga bisa digunakan secara otomatis. Jadi dari OpenAPI spec-nya itu bisa di-generate menjadi kode programnya. Entah itu kode program untuk klien ya, yang mengkonsum data RESTful API-nya atau untuk server yang memprovide data RESTful API-nya. Nah, contohnya yang gratis, contohnya kita bisa menggunakan editor.swagger.io.
Jadi teman-teman silakan masukkan OpenAPI filenya ke sana, nanti di sana ada menu untuk generate entah itu kode klien atau kode servernya. Jadi hal ini bisa mempermudah kita ketika teman-teman butuh membuat kode klien atau server misalnya, yang sesuai dengan OpenAPI spec-nya. Jadi silakan buka editor swagger.io, copy paste misalnya file OpenAPI-nya, lalu di sini ada generate server kalau teman-teman mau mengenerate kode yang bagian servernya, atau generate client kalau mau mengenerate kode bagian kliennya. Ada banyak bahasa pemrograman yang didukung di sini ya. Oke, kita akan coba. Jadi kita akan copy paste semuanya. Saya akan copy. Ini saya hapus. Paste di sini. Apakah mau di-convert menjadi YAML? Tidak ya. Jadi saya cukup pakai ini. Nah, lihat. Sudah oke, semuanya kayaknya udah jalan nih sampai ke authentication-nya. Ya, ini juga URL-nya sudah jalan semuanya. Oke, selanjutnya teman-teman misalnya generate client, kita akan generate client contoh aja. Misalnya yang bahasa pemrograman Go. Oke, kita akan save di desktop. Selesai, kita akan open. Oke, saya akan coba buka ya. Jadi di sini saya akan coba buka menggunakan Visual Studio Code. Sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada API to-do list ya. Jadi di sini ada API-nya, lihat ada to-do list get ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, ini ada to-do list get untuk mendapatkan to-do list-nya, ada to-do list post untuk membuat to-do list-nya, ada to-do list delete ya untuk menghapus to-do list-nya, ada to-do list put untuk mengupdate to-do list-nya. Nah, jadi API-nya sudah lengkap. Bahkan di sini ada model-modelnya. Model to-do list-nya seperti ini ya. Ada ID, ada name, ada priority, ada text. Ada juga ini yang respon suksesnya, yang delete. Dan ini respon update-nya. Ini create or update. Sorry, request ya, create or update-nya isinya seperti ini. Jadi dia juga bisa detect komponen-komponen kita, skemanya apa, nanti di-generate jadi file kliennya contohnya ya. Jadi kalau teman-teman, makanya saya bilang ya, di awal-awal kalau misalnya ada kode-kode yang sama, lebih baik dibuatkan komponennya. Karena nanti ketika di-generate menjadi kode klien atau server, dia langsung dibuatkan komponennya. Ini kan sesuai dengan komponen yang kita buat ya, create or update to-do list, ini to-do list ya, dan ini inline 200 sukses ya. Ini konfigurasinya ya, jadi pakai API key ya, di sini ada API key-nya ya, dan ini ada nih konfigurasi, di sini ada environment-nya, base path-nya dan sebagainya. Jadi semuanya sudah lengkap di-generate oleh contohnya menggunakan editor.swagger ya. Jadi inilah salah satu keunggulannya kalau teman-teman menggunakan OpenAPI. Jadi teman-teman banyak sekali tool-tool yang mendukung OpenAPI. Jadi tidak hanya code generator, ada juga nanti kalau teman-teman masuk ke ranah QA automation, ada mock server dan sebagainya, itu banyak yang sudah support ya OpenAPI. Selesai sudah ya materi tentang OpenAPI, jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman karena sudah menyelesaikan kelas ini. Oke, sebenarnya masih banyak ya spesifikasi yang lebih detail mungkin ya yang tidak saya bahas, tapi secara garis besar harusnya sudah saya bahas semua. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail banget, teman-teman bisa baca langsung spesifikasi OpenAPI-nya. Jadi tinggal dibaca saja ya. Jadi langsung silakan pelajari di website OpenAPI-nya. Nah, yang paling penting adalah setelah teman-teman sekarang tahu ya tentang OpenAPI, mulai sekarang teman-teman selalu gunakan OpenAPI untuk mendokumentasikan RESTful API-nya. Ya. Jadi jangan lagi bikin menggunakan misalnya Microsoft Word atau bikin PDF atau bikin misalnya halaman Markdown, itu ya kalau bisa sih jangan lagi ya, karena teman-teman sekarang sudah mengerti tentang OpenAPI. Jadi selalu gunakan OpenAPI untuk mendokumentasikan RESTful API kita. Dan yang paling penting, buatlah OpenAPI itu sebelum kita membuat aplikasi RESTful API-nya. Jadi istilahnya itu teman-teman merancang dulu kira-kira nanti RESTful API-nya seperti apa ya, menggunakan OpenAPI.
Setelah oke, baru nanti kita akan buat RESTful API-nya. Jadi jangan terbalik ya, bikin dulu RESTful API-nya, baru terakhir bikin Open API-nya. Nah, kalau kayak gitu nanti kebanyakan orang cuma menggunakan generator biasanya ya. Jadi saran saya buat dulu Open API-nya, biar teman-teman bisa nanti punya kontrak ya, istilahnya tuh, antara klien yang akan menggunakan API kita sama kita nanti ketika develop API kita. Jadi Open API juga bisa digunakan sebagai kontrak kesepakatan antara yang akan membuat RESTful API dan yang akan menggunakan RESTful API ya. Jadi saya selalu sarankan kalau teman-teman bikin RESTful API selalu diawali dengan membuat kontraknya dulu menggunakan Open API. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya materi tentang Open API. Lumayan lama juga nih, sekitar 2 jam. Nah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman ada ide atau kritik atau saran ya, silakan dimasukkan di kolom komentar. Jangan lupa ya, follow juga sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di Facebook, Instagram, YouTube tentunya, dan juga ada di Telegram channel. Oke, mungkin sekian aja ya. Kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.